Halo, perkenalkan aku Widya Arya Dirajal Wardani dengan NIM 2450901111063. Perkenalkan saya Firna Amanda dengan NIM 245090200111055 dari Kimia kelas C. Saya Nadia Jasna Alicia dengan NIM 2450902071111031. Oke, perkenalkan, nama saya Faruk Fawaz Hizbullah dengan nomor induk mahasiswa 2450902071111016. Kenalin, nama aku Regina Papaya Sabro Barus dengan NIM 2450902001111037. Jadi kelimpahan yang ingin dibahas adalah kelimpahan dari karnalit. Nah, karnalit sendiri merupakan mineral yang mengandung unsur kalium dengan gambar seperti ini. Nah, karnalit itu mempunyai banyak warna, jadi ada warna putih, kuning pucat, dan merah muda. Dan ini tuh semua tergantung oleh pengotornya. Nah, tekstur dari karnalit sendiri itu higroskopis dan mudah larut dalam air dan umumnya ditemukan bersama halid atau NaCl dan silfid atau KCl. Nah, tempat penyebaran dari karnalit sendiri itu terbentuk di endapan evaporit, penguapan air laut atau danau garam. Dan cadangan yang terbesar itu ada di Jerman, Rusia, Kanada, Brasil, Amerika Serikat, dan Israel. Dan biasanya nih tempat si karnalit ini digunakan sebagai sumber K dan Mg untuk pupuk dan industri kimia. Berikut merupakan gambar struktur kristal dari karnalit. Dan sistem kristalnya itu adalah orthohombing dengan rumus kimia KCl kali MgCl2 dan 6H2O dan terdiri dari ion K+, Mg2+, dan Cl- dan molekul H2O yang terikat dalam kisi kristal. Bagaimana kelarutannya dalam air? Nah, karnalit sendiri itu sangat larut dalam air. Dengan persamaan ionisasi KCl kali MgCl2 kali 6H2O menghasilkan K+, Mg2+, 3Cl- dan 6H2O. Nah, bagaimana kelarutannya dalam asam? Karnalit sendiri itu larut sempurna karena berasal dari asam kuat HCl dan tidak ada reaksi asam basah yang lanjutan. Nah, klasifikasi asam basa, karnalit itu masuk ke garam netral. Nah, Mg2+ ini sebagai asam Lewis atau akseptor pasangan elektron. Tapi secara umum, karnalit ini bersifat netral, tapi menunjukkan sifat asam Lewis pada ion Mg2+. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah karnalit itu sangat mudah larut dalam air. Dalam dasar terbentuk endapan MgOH2 dan bersifat garam dengan karakter asam Lewis pada Mg2+. Dan karnalit ini penting sebagai sumber kalium dan magnesium pada pupuk NPK. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Kali ini kami kelompok 5 akan membahas mengenai aplikasi natrium karbonat dalam pembuatan gelas. Dan pada presentasi kali ini yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada struktur kristal natrium karbonat, lalu ada alasan fisik mengapa senyawa ini digunakan, dan yang terakhir yaitu alasan kimia di balik perannya dalam pembuatan gelas. Pemanfaatan natrium karbonat sendiri memiliki banyak sekali aplikasi, salah satunya yaitu pembuatan kaca atau gelas. Senyawa ini berperan penting dalam penurunan titik leleh dan meningkatkan kualitas produk akhirnya. Untuk strukturnya sendiri, ada ion Na+ dan ion karbonat. Senyawa ini membentuk kristal monoklinik dalam bentuk anhidrat dan ortorombik dalam bentuk dekahidrat. Oke, kita akan bahas mengenai alasan fisik penggunaan natrium karbonat. Mengapa natrium karbonat digunakan? Jadi, secara fisik menurut Jackson dan kawan-kawan, campuran dari silikon dioksida, natrium karbonat, dan
Kalsium karbonat dapat meleleh pada suhu sekitar 1100 derajat Celcius, jauh lebih rendah dari silika murni yang meleleh pada 1700 derajat Celcius. Selain itu, pada natrium karbonat larut dalam air sehingga mudah untuk dicampur. Ia juga membuat kaca lebih mudah dibentuk dan menghasilkan kejernihan yang tinggi. Sekarang kita akan membahas mengenai alasan kimianya. Secara kimia, natrium karbonat berperan sebagai flux dan network modifier. Artinya, ia mengubah struktur kaca silika dengan cara memutus ikatan silika dan membuat struktur lebih terbuka sehingga kaca akan lebih transparan, homogen, dan juga stabil. Lalu alasan kedua yaitu ion Na+ berfungsi untuk menyeimbangkan muatan negatif pada kerangka silikat. Pada suhu tinggi, natrium karbonat terurai menjadi natrium oksida dan karbon dioksida. Lalu, natrium oksida bereaksi dengan silikon dioksida membentuk natrium silikat dengan reaksi-reaksi sebagai berikut. Itu tadi penjelasan mengenai aplikasi natrium karbonat pada pembuatan kaca dan gelas. Sampai jumpa. Oke, pada metode isolasi kita menggunakan bahan yang bernama kaolin, di mana kaolin ini berasal dari nawan albaha yang kemudian dihancurkan, digiling, kemudian disaring sampai partikel-partikel tersebut menjadi halus dengan ukuran kurang dari 90 derajat mikrometer. Tujuannya untuk menganalisis kereaktifan dan keseragaman dari kaolin tersebut sebelum dilakukan proses berikutnya. Kemudian kaolin ini akan dipanaskan dalam furnace pada rentan suhu 850 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian kaolin yang telah dipanaskan ini akan berubah menjadi metakaolin, di mana metakaolin ini yaitu sebuah produk bentukan yang memiliki bentuk aktif karena dia sudah kehilangan air dalam struktur kaolinnya. Kemudian dilakukan proses pelindian atau leaching, di mana 10 gram metakaolin yang telah terbentuk akan ditambahkan 100 ml asam 6 molar, di mana asam ini bisa menggunakan HCl asam klorida ataupun H2SO4 yaitu asam sulfat. Kemudian reaksi dilakukan pada suhu 90 derajat Celcius 500 rpm selama 3 jam. Setelah itu, metakaolin yang telah ditambahkan asam tersebut akan diencerkan, disaring dan dikeringkan residunya. Tujuannya untuk mengambil aluminium dari metakaolin yang telah terbentuk. Setelah dilakukan proses-proses yang telah dijelaskan di atas, akan terbentuk sebuah. Untuk diagram alir dapat dilihat sebagai berikut, kurang lebih sama seperti prosedur kerja yang telah saya terangkan sebelumnya. Selanjutnya, persamaan reaksi. Reaksi ekstraksi Al2O3 dari kaolin melalui tahapan utama dapat dituliskan sebagai berikut. Tahapan pertama, kalsinasi kaolin atau dehidrosilasi. Bersama reaksinya, Al2Si2O5OH4 dipanaskan pada suhu 850 derajat menjadi Al2O3, 2SiO2 ditambah 2H2O. Tahap yang kedua, pelindian dengan asam, contohnya HCl. Reaksinya, Al2O3, 2SiO2 ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 2SiO2 ditambah 3H2O. Tahap yang ketiga, pengendapan AlOH3 dari larutan AlCl3 dengan NaOH. Reaksinya, AlCl3 ditambah 3 NaOH menjadi AlOH3 ditambah 3 NaCl. Dan langkah yang keempat, kalsinasi AlOH3 menjadi alumina. Reaksinya, 2AlOH3 dipanaskan pada suhu 900 derajat Celcius menjadi Al2O3 ditambah 3H2O. Saya akan menjelaskan yaitu mengenai pendapat dan alasannya termasuk reaksi asam basa ataukah reaksi redoks dari senyawa yang telah kita dapat.
yaitu di mana proses ekstraksi aluminiumnya dari kaolin dengan metode acid leaching itu lebih tepat digolongkan sebagai reaksi asam basa daripada reaksi redoks. Adapun alasan umum itu yaitu di mana hal ini karena ion H+ dari asam kuadrat atau Cl itu berfungsi untuk menyerang ikatan AlO, Si pada struktur kaolin. Nah, sehingga Al3+ dapat terlepas dan larut dalam larutan. Dalam proses ini, tidak ada perubahan bilangan oksidasi pada atom Mi maupun Si, melainkan hanya pada pelepasan ion akibat protonasi dan pelarutan. Nah, adapun alasannya berdasarkan jurnal yaitu di mana bahwa pelarut yang terjadi bersifat selektif dan dikendalikan oleh interaksi ion H+ dengan oksida alumnia, bukan oleh proses oksida reduksi. Dengan demikian, alasan yang kuat untuk mengklasifikasikan reaksi ini sebagai reaksi asam basa adalah karena adanya serangan proton terhadap gugus oksida dalam kaolin, sehingga alumnia larut, sementara tidak ada transfer elektron yang menjadi ciri khas dari reaksi redoks. Sekian presentasi kami, terima kasih.